Yo.
dalam satu yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan, yaitu kegiatan desiminasi Ibu Agustina Setiawati CGP Angkatan 11. Dan tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari mulia nanti. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai pembawa acara, perkenankanlah di sini kami akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini, yaitu untuk yang pertama pembukaan, kedua doa, ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, keempat sambutan, kelima acara inti, dan keenam penutup. Marilah Bapak Ibu untuk acara pertama yaitu pembukaan, kita buka bersama dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Kartina. Bapak Ibu guru dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, hiduplah Indonesia
Setiawati selaku CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Semarang. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita di pagi menjelang siang hari ini, hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga bisa memenuhi undangan yang tadi sudah kami bagikan kepada Bapak Ibu semuanya, yaitu dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan modul 1.4 tentang budaya positif yang akan disampaikan nanti oleh rekan kita Ibu Agustina Setiawati. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan perlindungannya hingga yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati serta Ibu Agustina, pertama kami mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Agustina yang mana di hari ini masih bersemangat untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mana harus dipenuhi dalam pendidikan yang saat ini sedang diikuti oleh Ibu Agustina, yaitu pendidikan guru penggerak angkatan 11. Nah, di sini saya secara pribadi selaku dari Kepala SD Negeri Kebon Dalam 1 yang pertama mendukung sepenuhnya kegiatan yang dilaksanakan di hari ini. Tentunya ini bukan hanya sekedar pemenuhan tugas saja dari Ibu Dina, tetapi harapan besarnya tentu ini nanti diharapkan Bapak Ibu yang hari ini menerima materi dari Ibu Dina diharapkan bisa memaknai benar-benar apa yang disampaikan oleh Bu Dina nanti dan bisa diterapkan di sekolah kita, yaitu SD Negeri Kebon Dalam 1. Kemudian berkaitan yang kedua, tentunya Bu Dina di hari ini mempersiapkan segala ukur-rapinya sehingga di hari ini bisa terlaksana untuk memenuhi tugasnya. Ini tentu tidak mudah ya Bapak Ibu. Jadi kita selaku rekan sejawat, kemudian saya pun selaku yang dituakan di sekolah ini memberikan dukungan dan juga bantuan yang sebisa mungkin kita lakukan untuk Bu Dina agar tugasnya apapun yang dibutuhkan oleh kita rekan-rekan siap membantu. Jadi nanti monggo setelah ini masih ada tugas-tugas lain yang berkaitan dengan PGP Angkatan 11 dari Bu Dina ini, tentu dari kita siap membantu baik itu secara teknisnya maupun bantu doa, bantu dukungan, itu tentu dari kita semuanya siap untuk ya Bu Dina. Kemudian untuk yang selanjutnya nanti yang disampaikan Bu Dina ini Bapak Ibu yaitu berkaitan dengan budaya positif. Nah, ini tentunya Bapak Ibu juga di tahun sebelumnya ya, atau bukan tahun sebelumnya pernah menerima materi ini pula dari CGP yang sebelumnya, yaitu waktu itu saya, kemudian dilanjutkan oleh Pak Zainal juga beberapa saat yang lalu. Ini materinya sebenarnya juga sama, yaitu berkaitan dengan budaya positif ini ada di modul 1.4. Jadi di hari ini Bu Tina sudah masuk modul berapa Bu? 2.1. Jadi memang ini sudah masuk modul 2.1, tetapi tugas 1.4 ini belum terselesaikan semuanya. Jadi ini yang dilakukan hari ini merupakan tugas yang berupa apa Bu? Aksi nyata yaitu untuk diseminasi atau penyebaran pemahaman berkaitan dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Nah, mengapa kok modul ini yang perlu disampaikan, kok modul-modul yang lain kemarin kok tidak disampaikan? Sebenarnya tidak harus modul ini saja yang disampaikan di Bapak Ibu, tetapi untuk pemenuhan tugasnya memang modul ini wajib untuk disampaikan. Tentunya pemerintah punya alasan tertentu kenapa kok
di modul ini wajib setiap CGP menyampaikan kepada satu komunitas di sekolahnya. Nah, banyak sekali materi-materi yang nantinya akan disampaikan karena budaya positif ini nanti ada yang berkaitan dengan segitiga restitusi, kemudian teori kontrol kita sebagai guru itu ada apa saja, itu sebagian kecil yang saya sebutkan ini nanti akan disampaikan lebih ulas lagi oleh Bu Tina. Nah, harapan besar kami di sini nanti tentunya bisa berdampak dan bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru semuanya, baik itu pada saat mengajar ataupun di saat melaksanakan pembiasaan atau budaya-budaya positif yang nanti akan diulas lebih dalam oleh Bu Tina. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti monggo dari Bu Tina, mohon dukungannya dari rekan-rekan semuanya. Bila kan nanti butuh tanya jawab, ya, monggo keaktifannya dari rekan-rekan. Kemudian bila ada pertanyaan atau ada sanggahan, silakan. Jadi Bu Tina siap untuk menanggapinya. Seperti itu ya Bu Tina. Kiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu acara inti diseminasi Ibu Agustina Setiawati, CGP Angkatan 11. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai presentasi saya punya ice breaking sebentar ya, untuk meningkatkan semangat kita dalam penerapan ini. Kalau tepuk pagi itu berarti tepuk satu. Coba Bapak Ibu, Pak, tepuk pagi. Nah, kalau itu kan bukan tepuk pagi tapi selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang 2 kali. Selamat siang. Selamat sore. Selamat sore 3 kali. Kalau selamat siang bisa dengan nggak ada tepuknya ngambek. Istirahat. Tepuk selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat pagi, selamat siang, selamat siang. Terima kasih Bapak Ibu, boleh tepuk tangan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya akan menyampaikan yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan modul 1.4 dalam budaya positif. Di sini saya mengikuti pendidikan guru penggerak pada angkatan 11 ya Bapak Ibu. Saya di sini didampingi oleh Ibu fasilitator yaitu Ibu Jumia SPD MPD. Kemudian ada pengajar praktik saya yaitu Ibu Sukarti SPD SD. Dalam hal ini saya akan menekankan pada diseminasi budaya positif modul 1.4. Dalam budaya positif ini adalah kebiasaan yang bernilai positif dengan tujuan menumbuhkan karakter-karakter baik. Konsep utamanya yaitu ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin belajar, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah keyakinan
menerapkan di sekolah. Di sini juga ada beberapa contoh budaya positif di sekolah, yaitu kegiatan tangkap sayap yang dilakukan setiap hari di pagi hari sebelum pukul 7 dengan kita setiap kelas ada 2 anak sesuai dengan urutan absen pada hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian adalah berbaris bersalaman sebelum anak-anak masuk. Biasanya saya berbaris dulu, kemudian salaman dengan berjajar baru masuk ke kelas. Kemudian ada budaya positif selanjutnya adalah apel pagi setiap hari, dilaksanakan juga setelah termasuk setengah jam setelahnya. Kemudian melaksanakan tugas piket. Di sini saya membagi anak-anak sesuai dengan jadwal piket masing-masing. Ada juga bulan buka bersamaan, biasanya dilaksanakan pada pelajaran PAI pagi hari sebelum pembelajaran. Biasanya diadakan sholat duha terlebih dahulu. Ini kebetulan sholat duhanya diadakan saat bulan puasa. Kemudian sarapan pagi dilaksanakan pada hari Sabtu setelah senam pagi bersama. Kemudian upacara bendera dilaksanakan pada hari Senin, khususnya pada hari besar juga dilaksanakan upacara bendera. Kemudian sholat duhur bersama di kelas sekolah ini juga dilaksanakan setiap hari Senin sampai hari Kamis pada jam duhur itu dilaksanakan di kelas 3 sampai kelas 6 dan kelas 1 dan kelas 2 belum soalnya waktunya pembelajaran hanya sampai jam 11. Nah, di sini ada pemantik, pertanyaan pemantik. Bapak Ibu nanti bisa diutarakan setuju atau tidak. Ngoten nggih? Nah, yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana, setuju atau tidak? Nah, hukuman positif seperti membaca dan membersihkan kelas dapat membentuk kedisiplinan anak. Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Adanya peraturan kelas atau sekolah menjadikan anak lebih disiplin. Bagaimana Bapak Ibu, setuju atau tidak? Bagus. Yang keempat, pemberian penghargaan atau hadiah yang dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana Bapak Ibu? Ini sedikit dari pemantiknya untuk Bapak Ibu bisa mengapresiasi setuju atau tidak setuju. Nah, di sini ada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar anak memperbaiki lakunya. Pada dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan adalah kodrat anak itu sendiri. Di sini adalah bukti dari prestasi Bapak Ibu serta anak-anak semua yang ada di sini mendapatkan berbagai cabang lomba, yang mendapatkan juara, yang meraih piala. Oke? Perubahan paradigma belajar. Di sini ada permainan coba lakukan. Nanti coba Mas Wahyu dan Mas Agung bisa permainan coba lakukan. Nanti bisa yang menggenggam Mas Wahyu, yang merayu Mas Agung. Oke? Kita lalu untuk maju ke depan. Nah, di sini
bergantian. Nanti gantian Mas Wahyu yang merayu, Mas Agung yang menggenggam sesuatu yang merupakan penting gitu ya. Nanti waktunya 30 detik. Oke. Sambil merayu sambil membawa hikmat nggih. Oke. Silakan Mas Wahyu dan Mas Agung bisa mempraktekkan permainan coba. Oke. Pak Wahyu, bolehkah saya membuka Nggak boleh. genggamanmu ini? Jangan dibuka, jangan Pak salah. Boleh ngintip? Enggak, Ngintip dikit aja. enggak usah. Kenapa mau ditip? Mau lihat? Jangan. Nah, kasih tahu aja. Enggak mau. Ini 2.000. Ini enggak bisa dibayar pakai uang masalahnya Pak. Enggak. Lumayan begitu. Kurang. Oke, sampun. Berarti sekarang bergantian coba. Mas Wahyu merayu Mas Agung. Pakai mic nggih. Sane suaranya banter. Ayo. Apa ini? Ini tangan. Iya tuh buka dalamnya apa dalamnya lu? Dalamnya ada sesuatu rahasia. Pengen lihat aku. Namanya rahasia nggak boleh dilihat. Sama teman enggak boleh Nggak dilihat boleh rahasia pribadi. Enggak. Ini rahasia buat saya sama yang lain. Jadi sampun berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Silakan Mas Wahyu dan Mas Agung. Luar biasa sekali Mas Wahyu dan Mas Agung untuk mempraktekkan coba lakukan permainan ini. Nah dalam hal ini bisa kita lihat bahwa kepalan, apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Tadi Mas Wahyu dan Mas Agung saling membuka kepala tidak? Saling menjaga kerahasiaan yang digenggam ya. Apakah dalam menutup kepala tangan Anda bagaimana alasnya tadi Mas Agung coba disampaikan kenapa tidak mau membuka kepala tangan? Orang itu dibuka toko. Karena ini adalah rahasia yang saya genggam untuk masa depan saya sendiri. Baik sekali. Coba kalau alasannya Mas Wahyu bagaimana kalau tidak mau dibuka genggamannya tangan? Mungkin sama seperti Mas Agung, ini adalah sebuah mungkin bisa disebut impian saya yang belum tahu saya sendiri. Luar biasa sekali Pak Agung dan Pak Wahyu. Terima kasih banyak ya. Kita lanjutkan. Dalam peristiwa ini kita dihadapkan pada suatu kenyataan
karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Terima kasih untuk Pak Zaina. Sangat hebat sekali bahwa di sini memang posisi kita tidak boleh mengontrol murid, ya Bapak Ibu. Kita hanya boleh menuntun anak untuk mencapai kodrat zaman dan kodrat alamnya untuk masa depan anak tersebut. Nah, di sini juga ada Stephen R. Covey, Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa kita kalau Bu Kartini bisa membacakannya ya. Cek. Ya, terima kasih Bu Dina. Teori dari Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Baik Ibu Kartini, terima kasih banyak untuk hebat ya. Di sini juga bisa dipahami ya bahwa di sini aspek tentang realitas yang digunakan. Nah, di sini perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama dengan realitas kebutuhan kita yang berbeda sebagai teori kontrolnya. Kemudian ada semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sedangkan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Bisa dilanjutkan Pak Agus? Oke. Tolong nih Pak. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Untuk teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Untuk teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Untuk teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung, luar biasa sekali. Nah, dalam hal ini ada beberapa pemetaan yang Bapak Ibu bisa dibaca, nggih? Kurang lanjut mau nggih? Nah, nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai ini merupakan payung besar
Terima kasih Bu Tina atas pertanyaannya, yaitu sebagai seorang pendidik saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Dijawab jujur. Jujur mawon. Dijawab jujur. Yang pertama adalah kita punya jam kerja. Itu hal utama bahwa jam kerja kita itu jam 7. Itu tentunya kita harus hadir tepat waktu jam 7 sudah berada di kelas. Itu untuk pemenuhan jam kerja ya. Untuk motivasi yang lain, karena kita memang sebagai pendidik itu sudah dinanti oleh anak-anak di kelas, sehingga itulah yang menjadi dasar kita untuk berusaha hadir tepat waktu di kelas, yaitu kita sudah dinanti-nantikan oleh anak-anak. Dan jika kita tidak hadir tepat waktu, nantinya anak-anak akan kecewa. Itu kita terima kasih. Luar biasa sekali Bu Deni, ini calon guru penggerak luar biasa sekali Bu Deni. Baik sekali, memang betul yang diutarakan oleh Bu Deni bahwa pendapat Bu Deni itu menurut saya juga seperti itu, sama dan motivasi perilaku manusia itu ada 3 perilaku manusia yang untuk dihindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan
Kemudian ada jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya saja. Nah itu yang penting manut kali guru ngoten niku nggih saya. Kemudian penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah itu yang maju yang ditunjuk gurunya hanya yang pintar-pintar, yang biasa-biasa tidak. Itu tidak baik karena menciptakan kecemasan bagi anak didik. Kemudian mereka
dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi Ibu Rani dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Untuk jawaban Dinda, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah, terus kebutuhan kesenangan untuk Dinda. Kemudian Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Terus aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Sangat luar biasa sekali Ibu Ika, luar biasa sekali ini dalam penggerak selanjutnya. Dalam posisi kontrol ini adalah bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang kelas mereka selama ini ya. Apakah telah efektif, apakah berkesan atau memerdekakan dan memandirikan murid atau bagaimana atau mengapa? Melalui serangkaian riset berdasarkan teori kontrol Dr. William Geiser berkesimpulan bahwa 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru adalah seorang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Di sini ada 5, yaitu yang pertama penghukum sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini posisi kontrolnya sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum dengan kata yang bisa dilihat bahwa patuhi aturan saya atau awas mengancam. Kamu selalu saja salah menyalahkan anak, kemudian selalu pasti selalu yang terakhir, yang bisa yang paling terakhir itu juga selalu disalahkan. Guru seperti ini senantiasa percaya bahwa ada satu cara agar pembelajaran merasa berhasil, caranya dia sendiri sebagai seorang penghukum. Membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Merasa rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Bahkan kata-kata yang keluar yang lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Tapi ini dengan nada yang halus. Berapa kali bapak harus memberitahukanmu ya? Biasanya ada anak yang tertinggal bukunya atau tidak mengerjakan PR itu salah satu sisi depan. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Nah, itu juga sering kali kita ucapkan. Ini termasuk membuat rasa bersalah secara tidak sadar dalam kegiatan pembelajaran. Juga seperti saya ini sering seperti itu. Di posisi murid akan menilai penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang.
segitiga restitusi, satu menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Yang kedua mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu seharusnya bertindak. Ketiga mengingat murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Yang keempat bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Yang terakhir mengkritik dan mendiamkannya. Luar biasa sekali Pak Agung, terima kasih banyak. Ini contohnya. Nah, ini merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi. Biasanya ini dilakukan saat kita muncul sebuah masalah dalam pembelajaran. Misalnya ada anak terlambat datang ke sekolah, anak lupa membawa buku atau lupa mengerjakan PR, itu bisa diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Langkahnya yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Ini ada segitiga restitusinya. Dalam hal ini ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan saja. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tersebut. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter bukan pidananya. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, kemudian ini tahapan-tahapannya. Yang pertama menstabilkan identitas, yaitu berbuat salah tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini untuk anak saat kita tanya segitiga restitusi pada tahap menstabilkan identitas. Saya juga pernah melakukan kesalahan tersebut. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan ini yang lebih buruk daripada dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kamu mau jadi orang yang seperti apa, kemudian seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa yang kita apa jika mereka menjadi seorang seperti itu. Di sini adalah contoh penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Bapak Ibu monggo alih tulisan, alih tidahan itu sama dengan Bapak Ibu.
oleh setiap anak itu adalah tujuannya kepada profil belajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi, yaitu dimensi yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan, yang kedua gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Perasaan saya senang, tetapi saya merasa ada perasaan bersalah juga kepada siswa, di mana kadang kita itu selalu menjadi siswa, menjadi itu ngepal, nah bahasa Jawa ini ngepal siswa tentang kesalahan yang dia lakukan. Itu kadang sudah kita dahului dengan pikiran kita dulu, dan pasti itu adalah pikiran negatif. Nah, itulah yang perlu kita rubah, bahwa anak itu perlu mengungkapkan dulu apa yang dia rasakan, kemudian apa yang dia rasakan, yang dia lakukan itu benar atau salah. Jika benar maka bisa dilanjutkan, tetapi jika itu hal yang kurang tepat maka perlu dievaluasi dan diperbaiki. Kemudian yang ketiga, peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini. Ini juga sekaligus akan menjawab pertanyaan keempat, yaitu saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Nah, kita di sini para guru tentunya harus mau mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah siswa kita, mau memahami, juga mau melayani kebutuhan siswa. Jika mereka membutuhkan solusi, kita harus bisa membantu mencarikan solusi. Seperti itu Bu Tina yang saya rasakan selama mengikuti sesi modul Budaya Positif 1.4. Terima kasih. Terima kasih kembali untuk Ibu Reni, sangat luar biasa pendapatnya pada siang hari ini yang merupakan sesi akhir pada designasi kita ini. Sangat luar biasa, memang seperti itu yang kita rasakan pada kegiatan pembelajaran. Memang ini sebagai pembelajaran bagi kita untuk kedepannya menjadi yang lebih baik lagi. Semoga materi pada siang hari ini bisa bermanfaat dan berdampak pada diri kita sendiri untuk kemajuan sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri presentasi pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang telah disampaikan oleh Ibu Agustina Setiawati pada siang hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Agustina Setiawati dapat kita ambil ilmunya dan dapat kita terapkan di kegiatan pembelajaran dan di sekolah kita. Untuk acara selanjutnya yaitu tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah. Monggo kepada Ibu Ike, kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh pengacara. Apresiasi yang luar biasa yang pertama untuk Bu Tina, calon guru angkatan 11 yang tadi telah memaparkan banyak sekali materi berkaitan dengan budaya positif. Bapak Ibu juga sama nih Bapak Ibu, kira-kira tadi Mbak Tina menyampaikan sudah cukup jelas bagi Bapak Ibu semuanya? Jelas. Jadi tadi mulai dari hal yang pertama berkaitan
berkaitan dengan setuju atau tidak berkaitan dengan hukuman, kemudian juga berkaitan dengan posisi kontrol kita sebagai seorang guru, terus membedakan antara hukuman dengan apa tadi? Konsekuensi, kemudian tadi juga yang terakhir ada penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini tentunya banyak sekali materi yang tadi disampaikan Bu Tina ini sangat-sangatlah bermanfaat bagi kami Bu Tina, karena dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kegiatan belajar mengajar itu pasti selalu ada hal yang perlu kita perbaiki, perlu kita hadapi, perlu kita tanggapi seperti apa. Nah, tadi dengan teori-teori yang sudah disampaikan oleh Bu Tina, ini menjadikan kita semakin terbuka berkaitan, oh ternyata seperti itu yang benar, karena berkaitan dengan kurikulum saat ini yang mana kita harus berpihak kepada peserta didik, yang mana tentunya salah satunya berkaitan dengan budaya positif ini. Luar biasa sekali lagi untuk Bu Tina yang telah menyampaikan banyak sekali manfaat dan tentunya akan berdampak untuk kita semuanya. Semoga ini menjadi inspirasi bagi rekan-rekan guru yang lain sehingga tergerak pula untuk bisa mengikuti jejak Bu Tina nantinya. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat selalu untuk Bu Tina, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Sekali lagi aplaus untuk Bu Tina. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya dari Bu Monika. Dan acara selanjutnya yaitu penutup. Marilah Bapak Ibu, kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Di sini saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru semua. Saya akhiri wabillahi